dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 materi banjir. Perkenalkan, saya Demir Suprasetyo. Saya Muhammad Asfi Farid. Saya Delima Tinusudara. Saya Rizky. Saya Muhammad Satria Wijaksana. Selamat menyaksikan video penjelasan kami. Halo semua, jadi aku mau menjelaskan mitigasi bencana di teman-teman. Iya, apa sih itu mitigasi bencana? Itu adalah upaya seorang pemerintah ataupun suatu kelompok tertentu untuk mengurangi dampak atau risiko dari bencana tersebut. Nah, contohnya kayak mitigasi banjir, mitigasi gempa, dan lain lagi teman-teman. Jadi tujuan ini untuk mengurangi dampak ya teman-teman. Jadi ayo mari kita simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana suatu daerah terendam air dalam jumlah besar, seringkali akibat luapan sungai atau hujan deras. Banjir dapat menjadi bencana karena menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Banjir dapat dikategorikan sebagai bencana alam, tetapi dampaknya juga dapat dipicu oleh faktor manusia, seperti pengelolaan lingkungan yang buruk atau pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Selanjutnya ada dampak yang terjadi saat terjadinya banjir. Banjir membawa dampak yang cukup besar bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Antara lainnya yaitu dampak fisik, kerusakan rumah warga, jembatan, jalan, sekolah, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua itu ada dampak sosial. Warga yang mengungsi karena rumahnya terbawa banjir, kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktivitas sehari-hari. Yang ketiga itu ada dampak kesehatan. Akibat air banjir yang terkontaminasi dengan bakteri banyak membuat penyakit. Contohnya penyakit diare, penyakit kulit, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi berdampak kepada materi masyarakat yang mungkin rumahnya terbawa banjir, mobilnya terbawa banjir juga, jadi harus memperbaiki. Yang kelima itu ada dampak lingkungan, pencemaran lingkungan karena banjir tersebut terjadinya kualitas air dan tanah. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu banjir dan apa itu mitigasi, seharusnya sekarang kita sudah tahu bagaimana cara melakukan mitigasi bencana, terkhususnya bencana banjir yang menjadi materi kita hari ini. Kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan saat dan setelah terjadinya banjir? Yang pertama, sebelum terjadinya banjir, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada akan banjir. Yang kedua, saat terjadinya banjir, hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengamankan barang penting ke tempat yang aman. Yang kedua, mematikan listrik agar terhindar dari bahaya listrik. Dan yang paling penting yaitu mengungsi ke tempat tinggi agar kita tidak terkena dampak yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, setelah terjadinya banjir, seluruh bagian pasti terkena lumpur nih akibat banjir. Hal yang harus kita lakukan yaitu membersihkan seluruh bagian yang terkena lumpur hingga bersih. Solusi. Nah, solusi untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir dapat dilakukan dengan membangun bendungan, tanggul, polder, dan wes, dan sistem drainase yang memadai untuk menampung dan mengalirkan air hujan serta banjir agar tidak mengenai pemukiman warga. Dan bisa juga dengan membersihkan saluran air dari sampah, dan bisa juga dengan tidak merusak lingkungan seperti penebangan liar dan pembakaran dan pembuangan limbah sembarangan. Dan keterlibatan semua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan solusi ini dalam mengurangi dampak banjir secara berkelanjutan. Oke, salah satu kasusnya adalah banjir yang terjadi sejak tanggal 3 Maret 2025. Banjir ini melanda daerah Bekasi dengan ketinggian yang cukup ekstrim. Kemudian fasilitas umum nyaris lumpuh. Lalu kegiatan masyarakat pun nyaris terhenti total. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Selasa 4 Maret 2025 mengungkapkan bahwa bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi di Jawa Barat dikarenakan hilangnya resapan seperti ruang terbuka hijau. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto mengatakan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah
sehingga memperlambat kecepatan air mengalir ke muara sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah dikenalkan kami dari kelompok 1 materi banjir. Dengan saya Didi Nusuf Prasetyo, saya mau sosial lebih baik. Setelah menyimak video yang kemarin disampaikan, kami kelompok 1 mengizinkan para pemirsa untuk melakukan sesi tanya pada kelompok kami. Apa peran pemerintah dan lembaga terkait dalam koordinasi mitigasi banjir? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya, apa peran pemerintah dan lembaga terkait dalam koordinasi mitigasi banjir? Jawabannya adalah peran pemerintah dilakukan melalui BPDB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan melaksanakan standar nasional serta menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi spesifik daerah. Peran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan edukasi masyarakat tentang cara-cara mengurangi resiko bencana. Program edukasi ini meliputi pelatihan kesiapsiagaan bencana di tingkat komunitas. Kemudian simulasi evakuasinya akan dilakukan di fasilitas umum maupun di sekolah. Yang kedua, pemerintah memerintahkan setiap daerah harus menyusun rencana kontingensi atau rencana tindakan daerah seperti jalur evakuasi, kemudian penyiapan posko darurat. Yang ketiga, BPBD mengkoordinasikan evakuasi, tempat pengungsian, dan distribusi bantuan. Dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan lembaga sosial seperti TNI dan polisi untuk membantu penanganan bencana. Kemudian yang terakhir, setelah bencana pemerintah akan melakukan proses pemulihan masyarakat, termasuk rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang rusak. Jelas? Terima kasih. Bagaimana pelatihan dan sosialisasi penanggulangan banjir dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat? Sebelum dijawab, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang punya pertanyaan? Saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya apa saja strategi yang efektif untuk mengurangi dampak banjir di daerah. Lagi? Saya Akbar dari kelompok 5 ingin bertanya, apa peran teknologi geospasial dalam mitigasi banjir? Saya. Apa peran masyarakat dalam upaya mitigasi banjir? Jadi saya mau masuk dari sana mau menjawab pertanyaan dari kami kelompok 6. Jadi peran masyarakat penting dalam mitigasi banjir melalui pembersihan saluran, drainase, pengaturan sampah, terus pembuatan biopori dan partisipasi dalam sosialisasi penanganan banjir. Selain itu, menjaga kebersihan sungai, tidak membangun di pinggir sungai, serta menanam pohon dapat membantu mengurangi resiko dari dampak banjir tersebut. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya adalah apa peran teknologi geospasial dalam mitigasi banjir? Nah, pemetaan risiko dan peran teknologi geospasial dalam banjir adalah pemetaan risiko dan zonasi banjir dan pemantauan dan deteksi dini dari banjir dan respon cepat dan koordinasi bantuan dan penggunaan kecerdasan